Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kelompok Bupan, yaitu negara naga, mereka telah memulai kompetisi seni bela diri yang diikuti oleh negara-negara di dunia. Saat ini, keadaan mereka cukup serius. Musuhnya adalah seseorang dari salah satu negara yang bernama Ronald. Kelompok itu membawa senjata api dan basoka, yang membuat kelompok Bupan menjadi pesimis untuk melawan apalagi mengalahkan mereka. Long Yue merasa bingung, apakah benar tidak ada peraturan yang melarang membawa senjata api ke dalam kompetisi. Long Otian menggetakkan gigi, dia juga tidak mengetahui hal itu. Penonton merasa negara naga dalam keadaan yang buruk. Di dalam arena, Bupan terlihat tenang, berbeda dengan Li Zuo. Dia merasa ragu bisa melawan senjata api. Di belakang, para anggota juga berpikiran sama dan memberikan saran agar mereka melarikan diri. Dengan santai, Bupan menatap lawannya sambil mengatakan, senjata api tidak akan bisa melukai mereka. Keterkejutan dan rasa ragu muncul pada anggota tim negara naga. Bupan berteriak ke semua tim, menyuruh mereka melakukan metode yang telah diberikan oleh Bupan. Para anggota tim rasa ragu, begitu juga dengan Li Zuo. Namun Bupan meyakinkan mereka, apa yang dia katakan bukanlah omong kosong. Kelompok Ronald tertawa mendengar perkataan Bupan. Juru bicara juga bingung dengan apa yang dikatakan oleh Bupan. Dia ingin anggota timnya melawan musuh yang menggunakan senjata api. Long Otian dan Long Yue hanya bisa berharap kalau kelompok naga akan baik-baik saja. Melihat kepercayaan diri Bupan, akhirnya para anggota tim tidak ragu lagi. Mereka maju melawan kelompok Ronald. Tindakan tim dari negara naga membuat Ronald menjadi kesal. Dia memerintahkan anggota tim menembak kelompok Bupan. Senjata api dipersiapkan. Senjata itu dibidik. Serangan yang bertubi-tubi dikeluarkan, menghujani kelompok negara naga hingga memunculkan ledakan yang dahsyat. Merasa sudah cukup, kelompok Ronald menghentikan serangan. Mereka menatap ke tempat ledakan, ingin tahu apakah kelompok Bupan sudah hancur menjadi potongan. Di bangku penonton, mereka hanya bisa melihat kabut dan asap yang tebal. Tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Long Otian dan Long Yue menjadi murung. Mereka sangat khawatir dengan tim negara naga. Kembali ke dalam arena. Saat ini, Bupan menatap ledakan di mana anggota timnya berada. Kobaran api masih menjalar. Ronald berkata ke Bupan. Saat ini, hanya Bupan yang tersisa. Kemudian dia memberikan pilihan kepada Bupan. Apakah dia ingin ditembak atau diledakkan menggunakan rudal? Berbagai senjata dikeluarkan oleh kelompok Ronald. Mereka memamerkannya seperti sedang berjualan. Namun dengan sikap tenang, Bupan mengatakan mereka semua terlalu dini untuk senang. Dari dalam api, terdengar teriakan. Terlihat seseorang yang masih hidup dari dalam api. Hal itu membuat mereka semua terkejut. Wajah Long Yue dan Long Otian terlihat santai. Dia berpikir, itu pasti adalah teknik tubuh nirvana yang legendaris. Para anggota terlihat senang. Teknik yang diberikan oleh Bupan sangat luar biasa. Melihat anggota timnya sangat percaya diri, Bupan menyuruh mereka semua lebih serius. Mereka pun mendekat ke arah kelompok Ronald. Keringat dingin muncul dari wajah Ronald. Dia sangat ketakutan dengan kemampuan dari negara naga. Pada akhirnya, kelompok Ronald dihajar sampai babak belur. Ternyata, arena pertarungan dari kompetisi seni bela diri tingkat dunia sangatlah luas. Semakin lama, zona aman semakin dipersempit. Hingga akhirnya, semua tim berada pada satu titik. Di bangku penonton, Long Yue sangat bersemangat. Dengan adanya Bupan, negara naga pasti akan menang. Namun Long Otian mengatakan, negara elang adalah lawan yang sulit. Jadi cucunya tidak perlu bersemangat seperti itu. Berpindah ke dalam hutan. Di sana ada kelompok Excel. Dia berpikir, racun yang diberikan kepada para peserta pasti sudah bereaksi. Tuan Trump juga ada di sana. Namun dia belum mengetahui tindakan Excel. Excel menenangkan Trump. Mereka berdua adalah sekutu. Dalam hati dia bergumam, saat Trump tidak berguna, itu adalah hari kematiannya. Di tempat lain, Chris dan Ronald saling mengobrol tentang negara naga yang telah mengalahkan kelompok mereka. Saat mengobrol, orang-orang dari negara elang muncul. Ronald bertanya, kenapa mereka mendatanginya? Bukankah mereka sudah tereliminasi? Kedua orang itu pun memberikan informasi kepada timnya kalau mereka telah menemukan negara yang mereka cari. Chris tidak mengerti, bukankah mereka adalah sekutu? Tiba-tiba, Chris terjatuh. Begitu juga dengan Ronald dan semua anggota timnya. Chris dan kelompoknya menyadari kalau mereka diracun. Namun mereka tidak mengerti. Kelompoknya dan negara elang adalah sekutu. Salah satu dari tim elang mengatakan mereka berasal dari organisasi Azura. Kemudian, kedua orang itu mengikat Chris dan kelompok Ronald. Target selanjutnya adalah negara naga.
Di tempat penonton, juru bicara sedang memperlihatkan keadaan Bupan dan timnya yang berjalan ke pusat lingkaran. Tiba-tiba monitor pemantau mati. Kekesalan muncul di wajah para penonton. Sontak mereka semua melemparkan benda-benda ke arah juru bicara. Long Ngotian merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun Long Yue menenangkannya. Dia mengatakan, negara naga pasti akan baik-baik saja. Kembali ke dalam arena, kelompok Bupan masih berjalan menuju pusat lingkaran. Tiba-tiba, Bupan menyuruh mereka semua berhenti. Para anggota sangat bersemangat. Mereka berpikir kalau ada musuh yang datang. Dengan begitu, mereka bisa menghajarnya. Namun Bupan mengatakan, hanya ada 2 orang yang datang. Dari fluktuasi auranya, Bupan merasakan kedua orang ini berasal dari organisasi Azura. Kedua orang itu pun muncul. Namun ketika melihat kelompok Bupan, mereka merasa ada yang tidak beres. Salah satu dari kedua orang itu yakin, sebentar lagi negara naga akan lumpuh oleh racun. Kedua orang itu mulai menghitung mundur. Ketika hitungan selesai, kelompok naga masih sehat walafiat. Keringat dingin muncul. Tubuh kedua orang itu gemetar. Mereka dikelilingi oleh tim negara naga. Tanpa ragu, kedua orang ini dihajar habis-habisan. Bupan membiarkan timnya melampiaskan semangat mereka. Pada akhirnya, kedua orang dari organisasi Asura menyerah. Bupan mendekat. Dia ingin melihat konspirasi apa yang telah mereka buat. Bupan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan informasi. Tanpa menunggu lama, informasi dari kedua orang itu didapat. Bupan mengetahui Excel menyembunyikan konspirasi yang besar. Namun dengan adanya Bupan, rencana mereka akan gagal. Di pusat lingkaran, sudah ada beberapa orang. Ternyata itu adalah orang-orang yang sudah diracun, kemudian ditangkap. Mereka menghina negara Elang yang berbuat licik menggunakan racun. Ram sebagai pemimpin negara Elang juga tidak mengerti. Dia bertanya kepada Excel. Mereka semua adalah sekutu, tapi kenapa Excel menangkap mereka? Excel mendekat ke Trump, matanya mengeluarkan cahaya berwarna biru. Dia membisikkan, untuk kemenangan mutlak, beberapa pengorbanan diperlukan. Excel ini menggunakan teknik Enchanting A, yang dapat mengendalikan seseorang untuk sementara. Pada akhirnya, Trump berhasil dikendalikan. Dia patuh dengan apa yang dikatakan oleh Excel. Salah satu anggota Azura melapor, operasi mereka telah selesai. Kemudian berencana apakah mereka akan menghabisi negara Elang. Excel memiliki rencana menggunakan Trump sebagai kambing hitam. Excel kembali menanyakan apakah semua negara sudah ditangkap. Salah satu anggotanya mengatakan, hanya orang-orang dari negara naga yang belum ada di sini. Mereka berpikir, Bupan pasti kuat, dan menduga pasti ada masalah dengan tim yang menangkapnya. Excel merasa itu adalah hal yang mustahil. Tidak ada seorang pun yang bisa menyingkirkan racun tersebut, bahkan Bupan. Saat mereka berdebat, Bupan muncul. Hal itu membuat Excel terkejut ketika dia melihat Bupan dalam kondisi bugar. Bupan mengatakan, dia telah mengetahui rencana Excel. Dengan begitu, Excel tidak akan berhasil. Excel memerintahkan Trump memimpin pasukan untuk menghancurkan kelompok naga. Sedangkan Excel berencana menyerap energi kristal dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat S. Anggota Elang memulai serangannya kepada kelompok naga. Namun dengan satu tangan, mereka semua dijatuhkan oleh Bupan. Kepanikan muncul di wajah Excel. Dia kembali memerintahkan bawahan untuk menghadang Bupan, sementara dia akan menyerap energi kristal. Teknik 1000 tapak Buddha Agung dikeluarkan oleh Bupan. Excel mencoba menghadang teknik tersebut menggunakan kendali guntur. Sudah jelas, teknik seorang immortal berbeda dengan teknik seorang panah. Excel terpental dan memuntahkan darah. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka juga terpental berserakan ke segala arah. Tempat di mana Excel terjatuh muncul ledakan sebagai dampak serangan Bupan. Para anggota Azura berpikir kalau Excel pasti sudah tewas. Yamamoto yang melihat kekuatan Bupan membuatnya berpikir adalah hal yang konyol telah menargetkan negara naga yang begitu mengerikan. Di saat negara naga merasa semuanya telah berakhir, Bupan berteriak, mengatakan pertunjukan baru saja dimulai. Excel melompat keluar dari reruntuhan. Dia tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, surga telah membantuku. Excel memegang kristal. Dia yakin dengan energi tersebut dia bisa menerobos. Kristal dimasukkan ke dalam mulutnya. Kekuatan yang kuat keluar menyelimuti tubuh Excel. Pada akhirnya, Excel berhasil menerobos tingkat S. Kekuatannya memang dahsyat. Auranya sangat kuat. Para anggota Azura sangat bersemangat melihat pemimpin mereka telah berhasil. Dengan tingkat S yang dimiliki Excel, dia yakin bisa menyerap esensi darah manusia.
Telapak tangan diarahkan ke orang-orang yang telah mereka ikat. Kemudian Axel berteriak, "Teknik terlarang Zura, melahap darah." Vitalitas orang-orang mulai menghilang, diserap oleh Axel. Di tempat lain, juru bicara sudah datang, menggunakan helikopter. Dia berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Juru bicara mengatakan, Axel dari negara elang sedang melahap darah orang-orang. Keterkejutan muncul di wajah juru bicara. Dia tidak menyangka Axel juga menyerap darah dari rekan satu timnya. Orang-orang yang menonton akhirnya sadar kalau Axel adalah orang dari organisasi Azura. Longotian benar-benar khawatir. Kemampuan Axel sudah berada di tingkat S. Hal itu akan menjadi sangat buruk. Kembali ke arena kompetisi. Di sebuah altar, Lizuo, anggota tim Bupan, dia juga merasa vitalitasnya telah disedot. Begitu juga dengan anggota tim lain. Bupan mengatakan untuk menyelesaikan masalah ini, mereka harus membunuh Axel. Mendengar kata-kata Bupan, Axel tertawa sambil mengatakan, seseorang yang berada di tingkat S tidak bisa dibandingkan dengan level di bawahnya. Bupan tersenyum. Dia mengeluarkan jari sambil mengatakan, apakah Axel bisa menahan jari Bupan? Perkataan Bupan membuat Axel bersemangat. Dia akan menunjukkan seberapa menakutkan seseorang yang berada di tingkat S. Telapak tangan raksasa dilepaskan oleh Axel. Telapak tangan itu menuju ke tempat Bupan. Anggota Azura terlihat senang. Dengan teknik tersebut, Bupan bisa mati dengan terhormat. Gelombang angin begitu kuat sampai-sampai menghempaskan helikopter yang terbang. Di tempat penonton, mereka melihat kekuatan Axel. Kekuatan tersebut benar-benar mengerikan, yang membuat para penonton berpikir, ini akan menjadi akhir generasi elit dunia. Di lain sisi, Long Otian dan Long Yue berpikir, hanya Bupan yang bisa menghentikan Axel. Kembali ke Bupan, serangan Axel masih melesat ke arahnya. Bupan merasa, dengan satu jari sudah cukup untuk melawannya. Teknik Smash Magic Finger dikeluarkan oleh Bupan. Teknik tersebut menabrak serangan dari Axel. Anggota tim Bupan berharap besar kepada Bupan. Hidup atau mati mereka berada di tangan Bupan. Ledakan yang luar biasa terjadi. Beberapa batu yang ada di sekitar hancur, terpental ke segala arah. Di lain sisi, wajah Axel sangat terkejut. Teknik yang dia gunakan adalah teknik tingkat S. Dia tidak bisa mengerti bagaimana bisa serangan tingkat S dihancurkan dengan mudah. Tiba-tiba Bupan sudah muncul di depan Axel. Kepalan tangan diselimuti oleh aura emas dilepaskan oleh Bupan mengarah ke kepala Axel. Bupan berteriak, "Pergilah ke neraka!" Pukulan Bupan menembus tubuh Axel. Pada akhirnya Axel terjatuh. Axel masih belum percaya dia telah dikalahkan oleh seseorang tanpa latar seperti Bupan. Ledakan kembali terjadi di tempat Axel terjatuh. Orang-orang yang ada di sana bersemangat. Mereka merasa Bupan adalah penyelamat hidup mereka. Pada akhirnya, Axel terbunuh. Saat ini, Trump sudah sadar. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di depannya, ada mayat Axel yang membuatnya terkejut. Beberapa orang yang sebelumnya pingsan saat ini sudah tersadar. Trump menatap kelompok lain, namun dia masih belum mengerti. Tiba-tiba, Chris, Mark, Yamamoto, dan Ronald sudah berada di belakang Trump. Wajahnya sangat mengerikan, seperti seorang iblis. Trump berpikir kalau dia masih memiliki sekutu yang siap membantu. Sepertinya, Trump masih belum mengerti dengan situasinya. Dia berusaha mengajak negara lain menjadi sekutu untuk melawan Bupan. Bupan mendekat ke Trump sambil bertanya, apakah Trump masih ingin melawan? Trump mengajak para sekutu melawan Bupan. Namun, para sekutu mengerumuni Trump. Ketakutan dan keringat dingin muncul di wajah Trump. Satu persatu pukulan mendarat di wajahnya. Dia dihajar oleh keempat sekutunya, karena Trump hampir membuat mereka mati. Sesaat, orang-orang dari organisasi Azura telah ditangkap. Dan Bupan telah mengalahkan organisasi Azura dengan kemampuannya sendiri. Juru bicara mewawancarai Bupan. Namun Bupan hanya ingin juru bicara mengumumkan hasil kalau mereka telah menjadi juara. Orang-orang merasa kalau Bupan ini cukup lucu. Tapi dengan kekuatan yang telah dia tunjukkan, mereka berpikir kalau Bupan pasti akan berada di puncak dunia. Long Yue bertanya kepada kakeknya, apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh Bupan? Long Otian menjawab, sebelumnya dia berpikir, Bupan tidak akan selamat dari keadaan tersebut. Tapi sekarang, pikiran Long Otian telah berubah. Di atas podium, Lizuo mengenakan medali emas sebagai juara seni bela diri tingkat dunia. Hadiah untuk sang juara dikeluarkan. Hadiah tersebut sangat luar biasa, yang membuat para penonton sangat iri. Menurut aturan, ketua tim akan mendapatkan setengah dari hadiah, dan dapat memilih hadiah yang diinginkan.
Orang-orang mulai bergosip, Bupan pasti akan memilih harta yang paling mahal. Namun Long Yue yang mendengar itu tidak terima. Dia mengenal Bupan bukanlah orang seperti itu. Long Aodian juga penasaran harta apa yang akan diambil oleh Bupan. Bupan maju, kemudian mengambil benda bulat dan bersinar. Dia mengatakan telah memilih hadiahnya. Wajah juru bicara sangat terkejut karena Bupan tidak mengambil harta yang sangat mahal dan berharga. Bupan menegaskan hanya benda tersebut yang dia butuhkan. Para penonton tidak menyangka dengan pilihan Bupan. Beberapa dari mereka menganggap Bupan sebagai orang yang bodoh karena tidak mengambil harta yang berharga. Long Yue sudah menebak, Bupan ini bukanlah orang yang tergila-gila dengan uang. Dia juga berpikir kalau Bupan ingin memberikan hadiah sisanya kepada anggota tim. Para anggota tim mendatangi Bupan dan menyuruhnya mengambil hadiah lain. Tanpa Bupan yang memimpin dan melindungi mereka, negara naga tidak akan bisa menang. Mereka terus memaksa Bupan, namun Bupan kembali menegaskan dia tidak tertarik dengan benda lainnya, hanya Nanhai Jiaosu yang berguna untuknya. Para anggota tim merasa jarak Bupan dengan mereka sangat jauh. Apa yang membuat mereka tertarik? Di mata Bupan itu tidak berharga. Dengan penyerahan hadiah, kompetisi ini sudah selesai. Berpindah ke Hotel Longgu. Long Aodian berterima kasih kepada Bupan, bukan hanya mendapat kebanggaan, tapi Bupan juga berhasil menggagalkan rencana organisasi Azura. Namun Bupan tidak mempermasalahkan, malah dia merasa dibantu untuk mendapatkan Ninhai Jiaosu. Long Aodian juga berniat menyembunyikan identitas Bupan. Mengingat organisasi Azura memiliki banyak mata-mata, itu bertujuan agar keluarga Bupan tidak dalam bahaya. Namun Bupan tidak terlalu menginginkan hal itu. Dia berbalik, bersiap pergi. Dalam hati, Bupan berkata, tujuan sebenarnya adalah berada di galaksi yang terang. Bupan menatap ke langit, mengingat galaksi Bima Sakti. Beberapa saat kemudian, Guru Yan menelpon. Dia berteriak marah-marah kepada Bupan. Dia juga mengancam, kalau besok Bupan tidak datang ke kampus, Guru Yan akan memberitahu ibunya. Keesokan hari, di ruang kelas Universitas Jinling, kedua teman Bupan sangat terkejut dengan kedatangan Bupan. Mereka mengatakan, hari ini adalah ujian sejarah, kemudian memberikan Bupan buku sejarah. Bupan mengatakan, dia hanya perlu waktu 10 menit untuk menghafalnya. Teman-teman Bupan sangat terkejut mendengar perkataan Bupan. Bupan mulai membaca buku. Dia mengatakan, selama pertanyaannya tidak berada di luar buku, seharusnya tidak akan menjadi masalah. Seorang murid bernama Huang Lun berkata kepada Bupan. Bupan adalah orang pertama yang berani sombong di depannya. Bupan bertanya ke teman-temannya, siapa pria tersebut? Dia merasa tidak mengenalnya. Teman-teman Bupan berbisik, pria ini adalah murid terbaik di sekolah mereka. Banyak penghargaan telah dia raih. Jadi selain guru, tidak ada yang menyukainya. Hong Lun menekan buku Bupan sambil mengatakan, buku itu memiliki 372 halaman. Dia membutuhkan waktu 3 hari untuk menghafalnya. Dia juga merasa diremehkan karena Bupan mengatakan hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk menghafal. Bupan memperkenalkan diri dan mengatakan kalau dia memang bisa menghafal dalam waktu 3 menit.